Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Minggu ini seharusnya menjadi minggu paling membahagiakan bagi Rian. Ulang tahunnya yang ke-35 jatuh pada hari Jumat. Dan ia berencana merayakannya dengan cara yang sedikit berbeda. Bukan pesta mewah, tapi sebuah kejutan romantis untuk Maya, wanita yang telah menemaninya selama 7 tahun terakhir. "Kamu terlalu baik, Mas. Seharusnya aku yang kasih kado, bukan kamu," ujar Maya pagi itu sambil merapikan dasi Rian. Senyumnya begitu manis, tipe senyum yang selalu membuat Rian merasa bahwa dunia ini baik-baik saja. Rian mencium kening istrinya. "Anggap saja ini perayaan atas kesabaranmu menghadapi kesibukanku." Sore harinya saat Maya sedang pergi senam, Rian melancarkan aksinya. Ia telah membeli sebuah kalung berlian yang ia sembunyikan di dalam lemari pakaian utama, di balik tumpukan shawl favorit Maya. Namun, Rian ingin melihat ekspresi wajah Maya secara alami saat ia menemukannya nanti malam. Ia memasang sebuah kamera kecil seukuran kancing baju di sela-sela ukiran kayu lemari pakaian. Sudut pandangnya sempurna, mencakup seluruh area tempat tidur dan pintu masuk kamar. Kamera itu terhubung langsung dengan aplikasi di ponselnya. "Sempurna," bisik Rian. Pukul 7 malam, Rian mendapat panggilan mendadak dari kantor. Ada masalah pada sistem logistik yang harus ia tangani segera. Ia mengirim pesan pada Maya bahwa ia akan pulang terlambat, namun ia meminta Maya untuk mencari sesuatu yang baru di dalam lemari pakaian sebelum tidur. Di kantor, sambil menunggu proses reboot sistem, Rian iseng membuka aplikasi kamera di ponselnya. Ia ingin melihat apakah Maya sudah menemukan kalungnya. Layar ponselnya menunjukkan suasana kamar yang temaram. Pintu kamar terbuka. Maya masuk, masih mengenakan pakaian senamnya yang ketat. Namun, ia tidak sendirian. Seorang pria mengikuti di belakangnya. Rian mengerutkan kening. Pria itu mengenakan jaket yang sangat akrab di mata Rian. Jaket denim dengan tambalan di siku, hadiah yang Rian belikan untuk adiknya, Fajar, bulan lalu. "Mas Rian benar-benar lembur," suara Fajar terdengar dari speaker ponsel Rian. Suaranya terdengar berbisik, namun sangat jelas karena mikrofon kamera itu sangat sensitif. "Iya, dia tidak akan pulang sampai tengah malam," jawab Maya. Ia berbalik dan merangkul leher Fajar dengan gerakan yang begitu luas, gerakan yang biasanya hanya ia berikan pada Rian. Rian merasa seolah-olah oksigen di ruang kerjanya tiba-tiba habis. Jantungnya berdegup begitu kencang, hingga terasa sakit di dadanya. Ia menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Di layar itu, Fajar menarik Maya ke arah tempat tidur yang Rian beli dengan hasil keringatnya untuk membangun rumah tangga mereka. "Aku muak bersembunyi terus, Fajar," bisik Maya sebelum membenamkan wajahnya di leher adik iparnya itu. Rian mematikan layar ponselnya. Dunia di sekitarnya terasa sunyi, kecuali suara detak jam dinding yang terdengar seperti hantaman palu. Di dalam lemari itu, kalung berlian seharga ratusan juta masih tersimpan rapi. Namun di luar lemari, seluruh hidup Rian baru saja hancur berkeping-keping. Rian terduduk lemas di kursi kerjanya. Layar monitor kantor yang biasanya berisi deretan angka logistik, kini tampak kabur. Tangannya gemetar hebat saat ia kembali menyalakan layar ponselnya. Logikanya berteriak agar ia mematikan rekaman itu, pulang, dan menendang pintu kamar mereka. Namun, ada bagian dari dirinya yang tersiksa oleh rasa ingin tahu yang masokis. Ia ingin tahu, sudah berapa lama ia menjadi badut di rumahnya sendiri. Di layar ponsel, Fajar dan Maya kini duduk di tepi ranjang. Fajar melepaskan jaket denimnya, jaket yang dibelikan Rian sebagai bentuk dukungan saat Fajar mengaku kesulitan keuangan. "Kapan kamu akan memberitahunya, Maya?" tanya Fajar. Suaranya terdengar tidak sabar. "Bisnis logistik itu makin besar. Kalau kamu bisa meyakinkan Rian untuk memasukkan namaku sebagai direktur operasional, kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi di rumah ini." Maya mengusap pipi Fajar, sebuah sentuhan yang membuat perut Rian mual. "Sabar, Fajar.
Rian itu keras kepala kalau soal bisnis, tapi dia sangat mencintaiku. Sedikit lagi, aku akan membuatnya percaya bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang bisa dia percaya untuk memegang kendali kalau kita, katakanlah, liburan lama ke luar negeri. Rian memejamkan mata. Jadi, ini bukan sekedar nafsu, ini adalah konspirasi. Istrinya dan adiknya sedang menyusun rencana untuk merampoknya secara perlahan, tidak hanya hatinya, tapi juga jerih payahnya selama bertahun-tahun. Dia baru saja mengirim pesan. Maya tertawa kecil sambil melirik ponsel di nakas. Dia menyuruhku mencari sesuatu di lemari. Katanya ada kejutan. Maya berdiri dan berjalan menuju lemari pakaian. Kamera tersembunyi itu menangkap wajah Maya dari jarak dekat. Senyum manis yang biasanya membuat Rian luluh, kini terlihat seperti seringai predator yang menjijikan. Maya membuka lipatan syal dan menemukan kotak beludur hitam itu. Ia membukanya, kilau kalung berlian itu memantul di mata Maya. Wah, berlian. Maya menunjukkan kalung itu pada Fajar yang kini berdiri di belakangnya, memeluk pinggangnya. Ini bisa jadi modal tambahan kita kalau rencana di kantor gagal, kan? Rian memang bodoh, sahut Fajar sambil menciumi bahu Maya. Dia bekerja seperti sapi perah, hanya untuk membelikan perhiasan yang akhirnya akan kita nikmati bersama. Suara tawa mereka pecah di dalam kamar itu. Suara tawa yang menusuk gendang telinga Rian seperti sembilu. Di kantor yang sepi itu, Rian merasa sangat kecil. Ia mengenang bagaimana ia membiayai kuliah Fajar, bagaimana ia menjaga Fajar tetap berkecukupan setelah orang tua mereka meninggal, dan bagaimana ia membanggakan Maya di depan semua rekan bisnisnya, sebagai tulang rusuk yang paling setia. Tiba-tiba, suara di ponsel terputus. Baterai kamera tersembunyi itu habis karena terus-menerus melakukan streaming video berkualitas tinggi. Layar ponsel Rian menjadi hitam, memantulkan wajahnya sendiri yang kini basah oleh air mata kemarahan yang dingin. Rian menarik nafas panjang. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Jika mereka menganggapnya bodoh, maka ia akan menjadi orang bodoh yang paling berbahaya. Ia tidak akan pulang malam ini dengan teriakan. Ia tidak akan melabrak mereka sekarang. Ia akan membiarkan Maya memakai kalung berlian itu. Ia akan membiarkan Fajar merasa di atas angin, karena kejutan ulang tahun yang sebenarnya belum dimulai. Kalian ingin kejutan? Bisik Rian pada kegelapan ruang kantor. Aku akan memberikan kalian pertunjukan yang tidak akan pernah kalian lupakan. Rian memarkir mobilnya di garasi pukul 11 malam. Ia sengaja mematikan mesin lebih lama, menggenggam kemudi hingga buku jarinya memutih. Ia sedang mengatur napas, mencoba menurunkan detak jantungnya agar tidak terdengar seperti jenderang perang saat ia masuk ke dalam nanti. Tenang Rian, jangan sekarang, bisiknya pada bayangan di spion. Saat ia membuka pintu depan, aroma parfum Maya langsung menyambutnya. Aroma yang dulu menenangkannya, kini terasa seperti bau bangkai yang disamarkan. Mas, kamu sudah pulang? Maya muncul dari ruang tengah. Ia mengenakan kalung berlian pemberian Rian di lehernya. Kilauan berlian itu tampak begitu kontras di atas kulitnya. Maya berlari kecil dan memeluk Rian. Ia mencium pipi Rian dengan kelembutan yang sangat meyakinkan. Rian merasa mual yang luar biasa. Ia tahu beberapa jam yang lalu bibir itu berada di tempat lain, di tubuh adiknya sendiri. "Kamu suka kadonya?" tanya Rian. Suaranya terdengar serak namun terkendali. "Suka sekali, Mas. Ini indah banget. Kamu memang suami terbaik." Maya tersenyum, lalu berteriak ke arah dapur. "Fajar, sini, Mas Rian sudah pulang. Katanya tadi kamu mau tanya soal proyek baru itu." Fajar keluar dari dapur sambil membawa segelas air. Ia tampak sangat santai, seolah tidak ada dosa yang baru saja ia lakukan di kamar kakaknya. Ia mengenakan kaos rumah biasa, tapi di pergelangan tangannya, Rian melihat jam tangan yang ia berikan pada Fajar tahun lalu. "Hai Mas, lembur terus ya. Hati-hati, nanti sakit. Kak Maya dari tadi nungguin sambil pamer kalung barunya terus nih," ujar Fajar sambil terkekeh. Tidak ada nada bersalah, tidak ada kegugupan. Fajar adalah seorang sosiopat kecil yang hebat. "Iya, banyak yang harus diselesaikan," jawab Rian pendek. Ia berjalan menuju sofa dan duduk, sementara Maya duduk tepat di sampingnya, menyandarkan kepalanya di bahu Rian. "Mas, tadi Fajar bilang dia tertarik bantu di bagian operasional logistik kita. Katanya dia bosan cuma jadi staf biasa di kantor lama. Gimana kalau Mas kasih dia posisi manajer? Kan lebih enak kalau yang pegang saudara sendiri," ujar Maya dengan nada manja yang kini terdengar seperti suara ular di telinga Rian. Rian menatap Fajar. Adiknya itu memberikan tatapan memohon yang dibuat-buat. "Saudara sendiri ya?" Rian mengulang kalimat itu dengan nada rendah. "Benar, memang tidak ada yang lebih bisa dipercaya selain darah daging sendiri." Fajar tersenyum lebar. "Nah, itu dia maksudku Mas. Aku bakal jagain asetmu seolah itu asetku sendiri." Rian hampir saja tertawa mendengar kalimat itu. "Seolah asetmu sendiri? Kamu bahkan sudah menganggap istriku sebagai asetmu sendiri," batin Rian. "Kita bicarakan itu di pesta ulang tahunku nanti," kata Rian akhirnya.
Aku ingin mengumumkan sesuatu yang besar di depan seluruh keluarga besar dan rekan bisnis kita. Fajar, pastikan kamu hadir dan bawa teman-teman terdekatmu. Pasti, Mas. Aku nggak akan lewatkan momen itu, jawab Fajar antusias. Malam itu, saat mereka tidur di ranjang yang sama, Maya mencoba memeluk Rian dari belakang. Rian berpura-pura sudah tidur lelap, namun matanya terbuka lebar menatap kegelapan. Di dalam kepalanya, video rekaman itu berputar tanpa henti. Ia memikirkan setiap detail pesta ulang tahunnya yang tinggal 3 hari lagi. Ia sudah menghubungi vendor catering, bukan untuk menambah menu makanan, melainkan untuk meminta akses ke proyektor raksasa yang akan dipasang di aula pesta. Kalian ingin posisi tinggi? Bisik Rian dalam hati. Aku akan menempatkan kalian di panggung yang paling terang, agar semua orang bisa melihat betapa kotornya kalian. Pagi itu, Rian duduk sendirian di meja makan, menatap kursi kosong di hadapannya. Maya masih tertidur pulas, kelelahan setelah sandiwara semalam. Di dinding ruang makan, tergantung foto keluarga besar mereka yang diambil 10 tahun lalu, saat pemakaman kedua orang tua mereka. Dalam foto itu, Rian yang baru berusia 25 tahun merangkul bahu Fajar yang masih remaja. Fajar saat itu menangis terseduh-seduh, dan Rian berjanji di depan pusara ayah mereka. Aku tidak akan membiarkanmu kekurangan apapun, Fajar. Aku akan jadi ayah, ibu, dan kakak untukmu. Rian memegang janji itu lebih dari nyawanya sendiri. Ia ingat bagaimana ia bekerja paruh waktu sambil kuliah demi membayar biaya sekolah Fajar. Ia ingat saat ia menunda membeli rumah pertamanya agar Fajar bisa memiliki modal untuk usaha, yang akhirnya gagal karena Fajar lebih suka berfoya-foya. Rian tidak pernah marah. Ia selalu menganggap Fajar hanya belum dewasa. Ternyata aku bukan membesarkan seorang adik, bisik Rian sambil meremas pinggiran meja. Aku sedang membesarkan seekor ular di dalam saku bajuku. Fajar keluar dari kamar tamu dengan rambut acak-acakan, hanya mengenakan celana pendek. Ia langsung menuju kulkas, mengambil susu kotak milik Rian dan meminumnya langsung dari kemasannya. Pagi, Mas. Kak Maya mana? Belum bangun? Tanya Fajar santai, seolah-olah dia memiliki hak penuh atas segala sesuatu di rumah ini. Rian menatap adiknya. Ia mencari sisa-sisa wajah remaja yang dulu ia lindungi dari kerasnya dunia. Namun yang ia lihat hanyalah seorang pria asing yang penuh tipu daya. Fajar, panggil Rian pelan. Kamu ingat saat kamu kecelakaan motor 3 tahun lalu? Saat kamu hampir kehilangan kaki dan aku harus meminjam uang ke sana kemari karena asuransimu sudah mati. Fajar terhenti sejenak, sedikit bingung dengan nostalgia mendadak kakaknya. Ya, ingatlah Mas, kenapa tiba-tiba bahas itu? Aku hanya berpikir. Rian berdiri, mendekati Fajar dan menepuk bahunya. Gerakan yang dulu penuh kasih, kini terasa seperti sentuhan maut. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Nyawaku, hartaku, bahkan waktuku. Apa ada lagi yang kamu inginkan dariku? Fajar tertawa kecil, meski ada sedikit kegelisahan di matanya. Wah, Mas Rian lagi melankolis ya? Kan aku sudah bilang, aku cuma mau bantu di kantor. Aku mau sukses seperti Mas, supaya Mas bangga. Aku sudah sangat bangga padamu, Fajar. Kamu sudah mendapatkan posisi yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Jawab Rian dengan senyuman yang tidak mencapai matanya. Saat itu, Maya turun dari tangga. Ia mengenakan gaun tipis-tipis, tampak segar dan cantik. Ia langsung menghampiri mereka berdua, mencium pipi Rian, lalu tanpa sadar memberikan kerlingan mata pada Fajar yang sempat tertangkap oleh sudut mata Rian. Kalian lagi bahas apa pagi-pagi begini? Serius sekali, tanya Maya sambil merangkul lengan Rian. Hanya soal balas budi sayang, jawab Rian tenang. Aku baru sadar bahwa setiap kebaikan harus ada bayarannya. Dan pesta ulang tahunku lusa nanti akan jadi hari di mana semua hutang akan lunas. Benar kan Fajar? Fajar mengangguk cepat. Tentu Mas, hutang nyawa bayar nyawa, hutang uang bayar uang. Rian tersenyum tipis. Bagus, aku pegang kata-katamu. Rian segera berangkat ke kantor. Ia tidak menuju ruang kerjanya, melainkan menemui seorang ahli teknologi informasi di sebuah gedung tersembunyi. Ia menyerahkan sebuah flash disk berisi rekaman dari kamera tersembunyi di lemari. Buat video ini menjadi format resolusi tinggi. Perintah Rian pada pria di depannya. Sisipkan juga tangkapan layar percakapan rahasia mereka tentang pengambil alihan aset perusahaan. Dan satu lagi, pastikan video ini tidak bisa dihentikan begitu tombol play ditekan di server utama. Untuk kapan, Pak? Tanya teknisi itu. Untuk malam puncak pesta lusa. Aku ingin ini menjadi kado ulang tahun paling spektakuler yang pernah disaksikan oleh keluarga besar kami. Rian keluar dari gedung itu dengan perasaan hampa yang mematikan. Darah mungkin memang lebih kental dari air. Tapi bagi Rian, darah yang sudah terinfeksi pengkhianatan harus segera dibuang, sebelum merusak seluruh tubuhnya. Malam sebelum hari besar itu tiba, Rian mengajak Maya dan Fajar makan malam di sebuah restoran fine dining yang sangat eksklusif di pusat kota. Restoran ini adalah tempat Rian melamar Maya 5 tahun yang lalu. Meja nomor 12, di sudut yang privat dengan pemandangan lampu kota Jakarta yang berkilauan. Tumben sekali kita makan di sini, Mas. Belum ulang tahunnya kan? Tanya Maya sambil menyesap wine merahnya. Ia terlihat memukau dengan gaun hitam backless yang memamerkan punggung mulusnya.
Anggap saja ini pemanasan, jawab Rian tenang. Ia meletakkan ponselnya di atas meja dengan kamera menghadap ke arah mereka berdua. Aku ingin kita merayakan kebersamaan kita sebelum semuanya berubah. Fajar yang duduk di seberang Rian memotong steak wagyunya dengan lahap. Apanya yang berubah, Mas? Kita kan akan makin solid setelah aku masuk ke kantor. Rian tersenyum tipis. Ya, solid, seperti beton. Di bawah meja yang tertutup taplak putih panjang hingga ke lantai, Rian merasakan sesuatu yang aneh. Ia sedikit membungkuk untuk membetulkan letak sepatunya, dan ia melihatnya. Kaki telanjang Cindy, maksudku Maya, sedang mengusap betis Fajar dengan gerakan sensual. Fajar membalasnya dengan menjepit kaki Maya di antara lututnya. Mereka melakukannya tepat di depanku. Di atas meja mereka bicara soal keluarga, di bawah meja mereka melakukan perzinahan. Rian kembali tegak. Wajahnya tetap datar meski perutnya terasa seperti diaduk-aduk. Rasa muak itu hampir sampai ke kerongkongannya. Maya, kamu ingat apa yang kamu katakan di meja ini 5 tahun lalu saat aku melamarmu? Tanya Rian tiba-tiba. Maya tertegun sejenak. Kakinya di bawah meja berhenti bergerak. Tentu, Mas. Aku bilang aku akan bersamamu dalam suka dan duka, sampai maut memisahkan. Dan kamu, Fajar? Rian beralih pada adiknya. Kamu ingat apa yang kamu katakan saat aku memberikan modal pertamamu dulu? Fajar menelan dagingnya dengan susah payah. Aku bilang aku gak akan pernah melupakan jasamu, Mas. Janji adalah hutang, ujar Rian sambil mengangkat gelasnya. Aku sangat menghargai kejujuran kalian malam ini. Begitu jujur hingga aku merasa tidak perlu bertanya apa-apa lagi. Maya mengerutkan kening, merasa ada yang aneh dengan nada bicara Rian. Mas, kamu oke? Kamu kelihatan pucat. Aku hanya tidak sabar menunggu besok malam, sayang, jawab Rian. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan 2 buah amplop kecil. Ini untuk kalian. Anggap saja ini tiket VIP untuk pertunjukan besok. Maya dan Fajar membuka amplop itu. Di dalamnya tertulis, penyelesaian hutang masa lalu, panggung utama. Maksudnya apa, Mas? Tanya Fajar bingung. Besok di pesta, aku akan memberikan pengumuman resmi soal posisi direktur operasionalmu, Fajar. Dan untukmu, Maya, aku punya kejutan yang lebih besar dari kalung berlian itu. Jadi pastikan kalian tidak terlambat 1 menit pun. Maya tersenyum lebar, matanya berbinar penuh kemenangan. Ia mengira rayuannya telah berhasil meluluhkan kekakuan Rian soal bisnis. Terima kasih, Mas. Kamu memang suami paling pengertian di dunia. Rian hanya mengangguk. Ia memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Ia ingin segera keluar dari ruangan itu sebelum ia benar-benar muntah. Saat mereka berjalan menuju parkiran, Rian berjalan sedikit di belakang. Ia melihat Maya membisikkan sesuatu ke telinga Fajar, dan Fajar membalasnya dengan remasan singkat di pinggul Maya saat mereka pikir Rian tidak melihat. Nikmatilah sentilan itu untuk terakhir kalinya, bisik Rian dalam hati. Karena besok, satu-satunya hal yang akan kalian rasakan adalah tatapan jijik dari ratusan orang. Pagi hari sebelum malam perayaan, Rian berada di kantor pribadinya yang terkunci rapat. Di hadapannya, seorang detektif cyber yang ia sewa secara khusus meletakkan sebuah tablet di atas meja. Ini lebih buruk dari yang Anda bayangkan, Pak Rian, ujar detektif itu dengan suara rendah. Rian melihat layar tablet tersebut. Itu adalah riwayat percakapan di aplikasi pesan terenkripsi antara Maya dan Fajar selama 3 bulan terakhir. Kalimat-kalimat mesra di sana sudah tidak lagi menyakitinya. Hatinya sudah mati rasa. Namun, rentetan dokumen yang mereka lampirkan membuat darahnya berdesir dingin. Ada sebuah draft gugatan cerai. Mereka sudah menghubungi pengacara, jelas yang detektif. Rencananya, setelah Fajar resmi menjabat sebagai direktur operasional dan mendapatkan hak tanda tangan tunggal atas beberapa rekening perusahaan, Maya akan melayangkan gugatan cerai. Rian membaca poin-poin dalam draft itu. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Maya berencana memasukkan bukti kekerasan. Ada foto-foto lebam di lengannya yang Rian tahu persis itu adalah hasil dari sesi olahraga keras atau mungkin permainan kasar dengan Fajar. Mereka ingin membuat Rian masuk penjara, atau setidaknya kehilangan hak asuh atas harta Gonogini karena alasan moral. Dia ingin membuatku jadi monster. Sementara mereka berdua pergi membawa asetku. Suara Rian terdengar seperti gesekan pisau di atas batu. Bukan hanya itu, Pak. Lihat draft asuransi ini. Rian melihat dokumen berikutnya. Fajar telah mencoba mengubah penerima manfaat pada asuransi jiwa Rian yang bernilai jutaan dolar. Mereka tidak hanya ingin hartanya. Sepertinya mereka juga sudah mulai membicarakan tentang kecelakaan yang mungkin menimpa Rian di masa depan. Darah lebih kental dari air. Rian mengulang kalimat itu dengan tawa hambar yang terdengar mengerikan. Ternyata mereka ingin meminum darahku sampai habis. Tiba-tiba, ponsel Rian bergetar. Pesan dari Maya. Mas, aku sudah di butik.
Gaun untuk malam ini cantik sekali. Kamu pasti akan bangga memilikiku di sampingmu nanti malam. I love you. Rian menatap pesan itu tanpa ekspresi. Kata I love you dari Maya, kini terdengar seperti mantra kutukan. Ia teringat bagaimana Maya selalu menyiapkan jamu setiap pagi untuknya. Apakah jamu itu juga bagian dari rencana agar kesehatannya perlahan menurun? Hentikan semua pelacakan sekarang. Perintah Rian pada si detektif. Aku sudah punya cukup amunisi. Pastikan semua dokumen digital ini masuk ke dalam folder video yang akan diputar nanti malam. Semuanya, Pak. Termasuk foto-foto draft gugatan palsu itu. Semuanya. Aku ingin seluruh keluarga besar dan kolega bisnisku tahu bahwa wanita yang mereka sebut istri teladan dan pemuda yang mereka sebut adik berbakti adalah sepasang pemangsa yang sedang menunggu mangsanya mati. Rian berdiri dan berjalan ke jendela kantornya, menatap gedung-gedung tinggi Jakarta. Ia merasa seperti seorang panglima perang yang sedang menghitung waktu ledakan. Ia tidak lagi merasa sedih. Rasa sakit itu telah bermutasi menjadi kekuatan yang dingin dan presisi. Malam ini bukan lagi tentang ulang tahunnya. Malam ini adalah persidangan publik bagi dua orang yang telah menjual jiwanya demi keserakahan. Aula Grand Ballroom Hotel berbintang itu telah disulap menjadi ruang yang sangat megah. Kristal-kristal lampu gantung memantulkan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan. Ratusan tamu undangan, mulai dari keluarga besar, pemegang saham perusahaan, hingga rekan bisnis papan atas, mulai memenuhi ruangan. Di depan pintu masuk, sebuah papan besar bertuliskan, Celebrating 35 Years of Rian Sanjaya, A Journey of Loyalty and Success. Rian berdiri di dekat panggung, mengenakan tuxedo hitam yang dijahit sempurna. Wajahnya tenang, bahkan cenderung ramah. Ia menyalami setiap tamu dengan senyum yang sangat meyakinkan. Di samping kanannya, Maya tampak seperti dewi dalam balutan gaun sutra berwarna champagne yang menempel ketat di tubuhnya. Kalung berlian kado dari Rian melingkar indah di lehernya, berkilau setiap kali terkena lampu sorot. Di samping kiri Rian, Fajar berdiri dengan tegak. Ia mengenakan setelan jas yang juga dibiayai oleh Rian. Ia berkali-kali menyapa rekan bisnis Rian dengan gaya seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari jajaran direksi. "Mas, lihatlah mereka," bisik Maya ke telinga Rian, sambil melirik para pemegang saham yang sedang berbincang. "Mereka semua menghormatimu. Dan sebentar lagi, mereka akan melihat betapa hebatnya keluarga kita saat Fajar bergabung." Rian hanya mengangguk kecil. "Ya, malam ini adalah tentang kebenaran yang terungkap Maya." "Mas Rian, jangan lupa pengumumannya ya." Fajar menimpali dengan nada tidak sabar. "Aku sudah menyiapkan pidato singkat jika Mas memintaku bicara." "Tenanglah Fajar. Kamu akan mendapatkan panggung yang sangat besar malam ini. Lebih besar dari yang kamu bayangkan," jawab Rian sambil menepuk bahu adiknya. Pukul 8 malam, lampu aula mulai meredup. Seorang pembawa acara naik ke atas panggung dan meminta perhatian seluruh tamu. "Selamat malam hadirin sekalian. Malam ini adalah malam yang spesial. Kita merayakan ulang tahun ke-35 Bapak Rian Sanjaya. Sebelum kita memulai makan malam, Pak Rian ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Sekaligus sebuah presentasi spesial mengenai perjalanan hidup dan orang-orang yang paling berarti baginya." Tepuk tangan meriah membahana. Rian melangkah ke tengah panggung. Maya dan Fajar berdiri tepat di belakangnya, merasa menjadi bagian dari momen kejayaan itu. Rian memegang mikrofon. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Di pojok kiri, ia melihat detektif siber dan teknisi TI-nya sedang duduk di depan meja kontrol, menunggu instruksi. "Terima kasih atas kehadiran kalian semua." Suara Rian menggema, stabil dan berat. "Selama 35 tahun hidup saya selalu percaya pada dua hal. Keluarga dan kesetiaan. Bagi saya, harta bisa dicari. Tapi kepercayaan adalah sesuatu yang suci. Di samping saya ada istri saya, Maya, yang selalu saya anggap sebagai malaikat penjaga saya. Dan ada adik saya, Fajar. Satu-satunya darah daging saya yang tersisa di dunia ini." Rian berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Maya dan Fajar yang tersenyum lebar ke arah tamu. "Malam ini, saya ingin menunjukkan kepada kalian semua apa yang terjadi di balik layar kesuksesan saya. Sebuah kado yang saya siapkan sendiri untuk membuka babak baru dalam hidup kita." Rian memberikan kode dengan tangan kirinya. "Silahkan putar videonya." Layar proyektor raksasa berukuran 10 kali 10 meter di belakang mereka perlahan menyala. Maya dan Fajar masih memasang wajah bangga, mengira akan ada montase foto-foto romantis dan perjalanan karir yang inspiratif. Namun, saat gambar pertama muncul di layar, udara di dalam aula itu seolah-olah tersedot habis. Keheningan yang mencekam menyelimuti Grand Ballroom. Di layar raksasa itu, tidak muncul foto-foto masa kecil Rian atau perjalanan bisnisnya.
Gambar yang muncul adalah sudut sebuah kamar yang sangat dikenal oleh para tamu yang pernah berkunjung ke rumah Rian. Kamar tidur utama. Video dimulai dengan kualitas resolusi tinggi. Terlihat Maya masuk ke kamar dengan pakaian senam, diikuti oleh Fajar. Mas Rian benar-benar lembur. Suara Fajar bergema melalui sound system berkekuatan ribuan watt, membuat setiap kata terdengar seperti petir di telinga para tamu. Di atas panggung, senyum Maya membeku. Wajahnya yang semula berseri seketika berubah menjadi pucat pasi, seperti mayat yang dipakaikan gaun mewah. Ia menoleh ke arah proyektor dengan mata membelalak. Di sampingnya, Fajar tampak gemetar hebat. Gelas wine di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai panggung. Namun tidak ada yang peduli pada bunyi pecah itu. Semua mata tertuju pada layar. Rekaman itu memperlihatkan kemesraan yang menjijikan antara istri dan adik kandung sang tuan rumah. Desahan dan tawa mereka saat mengejek Rian sebagai sapi perah dan pria bodoh terdengar sangat jernih. Para tamu mulai berbisik riuh, beberapa ibu-ibu menutup mulut karena tidak percaya. Sementara rekan bisnis Rian menatap layar dengan ekspresi jijik yang mendalam. Rian tetap berdiri di posisinya. Membelakangi layar, menatap lurus ke arah para tamu dengan ekspresi sedingin es. Mas matikan, itu tidak benar, itu editan, teriak Maya histeris. Ia mencoba berlari ke arah meja kontrol, namun dua petugas keamanan yang sudah diinstruksikan Rian segera menghadangnya. Tunggu, itu baru pembukaan, ujar Rian tanpa mikrofon. Namun suaranya terdengar sangat tajam di tengah keributan. Layar kemudian berganti. Bukan lagi video, melainkan tangkapan layar percakapan chat rahasia mereka. Dokumen draft gugatan cerai dengan alasan KDRT palsu terpampang nyata. Nama pengacara yang mereka hubungi, rincian aset yang ingin mereka sita, hingga rencana mengubah ahli waris asuransi jiwa Rian muncul satu persatu seperti daftar dosa yang tak terbantahkan. Fajar ingin menjadi direktur operasional agar bisa menandatangani pengalihan aset ke rekening pribadinya di luar negeri. Suara Rian kini kembali masuk melalui mikrofon. Tenang namun mematikan. Di layar muncul dokumen terakhir. Foto Fajar dan Maya yang sedang tertawa sambil memegang botol vitamin milik Rian. Dengan teks percakapan di bawahnya yang menanyakan berapa dosis obat tambahan yang harus dimasukkan agar Rian sering merasa pusing dan tidak fokus di kantor. Seluruh ruangan mendadak gaduh. Paman Rian, sesepuh keluarga Sanjaya, berdiri dan memukul meja. Biadab, kalian berdua benar-benar iblis, teriaknya ke arah panggung. Fajar mencoba bicara, namun suaranya hilang ditelan kepanikan. Ia melihat ke arah pintu keluar, tapi pintu-pintu itu sudah dijaga ketat. Ia terjebak di panggung kemenangannya yang kini berubah menjadi panggung eksekusi reputasinya. Maya jatuh terduduk di atas panggung, menutupi wajahnya dengan tangan yang masih memakai cincin pernikahan dari Rian. Kalung berlian di lehernya kini terasa seperti jerat yang mencekik lehernya sendiri. Kalian ingin kado? Tanya Rian sambil menoleh ke arah mereka berdua untuk pertama kalinya sejak pesta dimulai. Inilah kado dariku. Seluruh dunia kini tahu siapa kalian sebenarnya. Bukan sebagai istri atau adik, tapi sebagai parasit yang mencoba membunuh inangnya. Rian meletakkan mikrofon di atas meja dengan bunyi dentum yang berat. Lalu melangkah turun dari panggung melewati kerumunan tamu yang memberikan jalan baginya. Seolah-olah ia adalah seorang hakim yang baru saja menjatuhkan vonis mati. Lampu aula kembali menyala terang benderang, namun tidak ada lagi kehangatan di sana. Pesta telah berubah menjadi tempat kejadian perkara. Para tamu undangan mulai membubarkan diri dengan tatapan jijik dan bisik-bisik yang akan menjadi tajuk utama di kalangan sosial mereka selama bertahun-tahun. Di atas panggung yang kini terasa seperti kerangkeng, Maya masih bersimpuh. Gaun mahalnya tersingkap, namun ia tidak lagi peduli pada harga dirinya. Ia meraung, mencoba meraih ujung celana Rian saat suaminya itu berjalan melewatinya. Mas, tolong mas, aku dijebak. Fajar yang memaksaku, dia mengancamku, teriak Maya, mencoba melemparkan kesalahan pada kaki tangannya sendiri. Fajar, yang sedang berdiri mematung di sudut panggung, menoleh dengan mata merah penuh amarah. Aku mengancammu, kamu yang pertama kali datang ke apartemenku Maya. Kamu yang bilang, Mas Rian terlalu membosankan, dan kamu ingin hartanya agar kita bisa lari bersama. Pertengkaran itu pecah di depan sisa-sisa tamu yang masih ada. Dua pengkhianat itu kini saling menggigit, seperti tikus yang terjebak dalam lubang yang sama. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi konspirasi. Yang tersisa hanyalah insting untuk menyelamatkan diri masing-masing.
Cukup! Suara Paman Rian, kepala keluarga besar mereka, menggelegar. Beliau melangkah maju ke depan panggung. Mulai detik ini, Fajar, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Sanjaya. Namamu akan dihapus dari silsilah, dan jangan pernah bermimpi menyentuh 1 rupiah pun dari aset warisan keluarga. Fajar jatuh terduduk. Baginya, ini adalah hukuman mati yang sebenarnya. Tanpa dukungan finansial Rian dan nama besar keluarga, ia hanyalah seorang pria tanpa masa depan. Namun, hukuman sosial bukanlah akhir dari malam itu. 2 pria dengan setelan jas gelap, yang sejak tadi berdiri di pintu masuk, melangkah mendekat. Mereka adalah pengacara pribadi Rian bersama 2 orang penyidik dari kepolisian. Saudari Maya dan Saudara Fajar, ujar salah satu penyidik dengan tenang namun tegas. Kami memiliki bukti permulaan yang cukup atas dugaan konspirasi penipuan, pemalsuan dokumen asuransi, dan rencana pencemaran nama baik melalui bukti KDRT palsu. Kami juga akan menyelidiki kandungan dalam suplemen yang Anda berikan kepada Saudara Rian. Wajah Maya menjadi kaku. Rencana kecilnya untuk membuat Rian perlahan sakit kini menjadi bumerang yang akan membawanya ke penjara. Bawa mereka keluar. Perintah Rian dingin. Saat petugas keamanan memegang lengan mereka, Maya mencoba melepas kalung berliannya dan melemparkannya ke arah Rian. Ambil ini, aku benci padamu Rian, aku benci hidupmu yang terlalu sempurna. Rian membiarkan kalung itu jatuh ke lantai dan beradu dengan keramik. Ia bahkan tidak berkedip. Kalung itu palsu, Maya. Sama seperti cintamu. Berlian yang asli tidak pernah keluar dari brankas kantorku. Aku sudah tahu siapa kamu bahkan sebelum aku membelinya. Maya berteriak histeris saat diseret keluar dari aula. Fajar hanya bisa tertunduk lesu. Air mata penyesalan atau mungkin air mata ketakutan mengalir di pipinya saat ia menyadari bahwa mulai malam ini tidak akan ada lagi kakak yang melindunginya. Rian berdiri di tengah aula yang mulai kosong. Paman Rian mendekat dan menepuk bahunya. Kamu kuat, Rian. Kamu melakukan hal yang benar. Aku hanya melakukan pembersihan, Paman. Jawab Rian pelan. Rumah yang indah tidak bisa berdiri di atas fondasi yang busuk. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Rian berdiri di ruang tamu rumahnya yang kini kosong melompong. Sebagian besar perabotan telah ia sumbangkan, dan sisanya telah diangkut ke rumah barunya yang lebih sederhana di tepi kota. Rumah besar yang dulu ia banggakan ini sekarang terasa seperti museum luka. Megah, tapi sunyi dan mati. Berita tentang skandal keluarga Sanjaya telah mereda dari perbincangan publik, namun dampaknya bersifat permanen. Maya kini mendekam di penjara menunggu vonis akhir atas kasus percobaan penipuan dan pencemaran nama baik. Kabar terakhir yang Rian dengar, Maya sering histeris di sel karena tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup tanpa kemewahan. Sementara itu, Fajar telah melarikan diri ke kota kecil setelah jaminannya ditangguhkan. Hidup terlunta-lunta karena tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan seseorang dengan rekam jejak pengkhianat keluarga. Darah yang ia khianati kini menjadi racun yang menutup semua pintu kesuksesannya. Rian mengeluarkan sebuah korek api dari sakunya. Ia tidak berniat membakar rumah itu secara fisik, tapi ia ingin membakar semua kenangan yang tersisa. Ia menyalakan lilin kecil di atas perapian yang sudah dingin, menatap api yang menari-nari. Selesai, bisiknya. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari sekretarisnya. Pak Rian, dokumen penjualan rumah dan pengalihan seluruh aset lama ke Yayasan Kanker Anak sudah selesai diproses. Anda hanya perlu tanda tangan sore ini. Rian tersenyum tipis. Ia memutuskan untuk tidak menyimpan 1 rupiah pun dari harta yang pernah menjadi sengketa antara dia, Maya, dan Fajar. Baginya, uang itu telah ternoda. Ia ingin memulai hidup barunya dengan uang yang benar-benar bersih, dari hasil usahanya yang ia bangun kembali dari nol dengan kejujuran. Ia berjalan menuju mobilnya, meninggalkan kunci rumah di atas meja untuk agen properti. Saat ia mengemudi keluar dari gerbang perumahan mewah itu, ia tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Di kursi penumpang, terdapat sebuah bingkai foto kecil yang baru ia buat. Bukan foto keluarga, melainkan foto kedua orang tuanya yang sedang tersenyum. Ayah, Ibu, aku sudah menjaga Fajar sampai batas kemampuanku, ujar Rian pelan pada foto itu. Sekarang, izinkan aku menjaga diriku sendiri. Rian memutar radio, musik klasik mengalun lembut, mengisi ruang kabin mobilnya yang tenang. Tidak ada lagi kamera tersembunyi, tidak ada lagi penyadap, dan tidak ada lagi kecurigaan yang mencekik. Ulang tahunnya yang ke-35 mungkin memberikan kado yang paling menyakitkan dalam sejarah hidupnya, tapi kado itu juga yang memberinya kebebasan paling murni. Ia kehilangan seorang istri dan seorang adik, tapi ia menemukan kembali dirinya sendiri, pria yang kuat, berintegritas, dan tak lagi bisa dihancurkan oleh pengkhianatan siapapun. Matahari terbenam di ufuk barat, menyiram jalanan dengan warna jingga yang hangat. Rian menginjak gas lebih dalam, menuju masa depan yang meski sendirian, terasa jauh lebih terang. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan?
Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.